Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang pertama. Namun, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, bismillah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari sama-sama kita mempelajari bagaimana perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mempelajari atau sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari bagaimana perkembangbiakan manusia dan daur hidup hewan ya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana itu perkembangbiakan atau pertumbuhan dari tumbuhan ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini, lalu bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Ya, perhatikan gambar ini ya. Di sini ada berbagai macam tumbuhan ya. Di sini ada singkong ya, pisang dan lain sebagainya. Nah, ya, mari kita baca teksnya tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangannya atau dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu secara alami dapat dilakukan dengan biji ataupun tunas maupun umbi atau spora. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan secara alami yaitu dengan biji adalah misalnya pohon mangga, jeruk ya, semangka ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan ya secara alami yang dilakukan dengan biji ya, atau yang dimulai dengan biji ya. Di sini ada rambutan, mangga ya, pepaya
jeruk. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan ya secara alami dengan biji. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya seperti pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, perhatikan ya gambar ini ya, ketika pisang ya tumbuh menjadi dewasa. Nah, di sampingnya ini ya tumbuh tunas-tunas baru ya. Ini menandakan bahwa eh, pisang ini berkembang biak dengan cara tunas ya. Kemudian perhatikan juga di sini ada lidah buaya ya. Sama dengan pisang tadi, di samping-sampingnya ini tumbuh tunas-tunas baru. Nah, di sini juga ada cucur bebek ya, pisang dan bambu. Nah, di sini juga tebu. Nah, tebu juga ini berkembang biak dengan tunas ya. Oke. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah dengan cara pencangkokan. Nah, apa itu pencangkokan? Ya, di sini Pak Guru coba menjelaskan tentang apa itu pencangkokan atau apa itu cangkok. Ya, jadi cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua ya, berkeping dua biji, dan tumbuhan biji terbuka. Nah, di sini adalah cara mencangkok tanaman ya. Nah, misalnya tanaman yang kita cangkok itu adalah mangga ya, misalnya mangga harum manis dengan mangga Jawa itu kita lakukan pencangkokan ya, itu bisa adik-adik. Nah, jadi hasil dari buah atau hasil dari tumbuhan mangga yang sudah dicangkok tadi adalah hasil persilangan antara kedua buah yang dicangkok tadi. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Cara dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa, atau ini juga kalau tidak dalam bentuk kelompok bisa adik-adik juga lakukan sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ya, diskusikan bersama kelompokmu tentang hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, jumlah daun yang dikumpulkan atau yang akan dikumpulkan. Yang ketiga, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian, upayakan daun yang diambil atau yang dikumpul adalah daun yang kering atau yang sudah terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Kemudian setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dengan cara berkembang biaknya.
Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik ya. Jadi adik-adik, kita akan membuat ya sebuah tabel ya seperti inilah toh. Contohnya misalnya mungkin kita ambil dulu daun ya, sini daun mangga. Nah, atau ya daun mangga kita berikan keterangan ya, kita berikan keterangan seperti ini. Setelah umpamanya ditempel daunnya di sini ya, kita berikan keterangan ya, misalnya ini daun apa, daun mangga. Kemudian cara berkembang biaknya itu seperti apa, misalnya cara berkembang biak mangga itu dengan cara biji ya, seperti itu ya. Setelah kamu mengenal berbagai daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Jenis tumbuhan dari pengamatan daun. Selanjutnya lakukan kegiatan berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh karya mozaik ya. Ini ya. Ya, ini adalah contoh-contoh karya mozaik, maksudnya ya daun-daun yang ditempel ya. Bukan sekedar ditempel tapi membentuk sebuah karya. Misalnya di sini ada gambar ya yang model ikan, tapi ya bahannya dari dari daun-daunan ya. Ya, ini burung. Nah, ini disebut dengan karya mozaik. Nah, di sini juga kita bisa melakukan atau bisa membuat karya mozaik tersebut. Nah, caranya adalah seperti berikut ini. Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, ambil beberapa daun kering, ya, kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini ya, seperti ini contohnya. Ya. Oke. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini ya. Jadi ini adalah contoh ya kerajinan mozaik dengan menggunakan biji. Jadi bukan saja daun-daun tapi biji-biji yang menarik atau biji-biji yang indah itu bisa dibuatkan juga kerajinan ya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada dua kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, pada subtema ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembagian ya. Dimana pembagian ini pada kelas 2 itu kita atau kalian sudah pelajari dimana cara untuk menyelesaikan pembagian ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pengurangan berulang ya, dimana misalnya pengurangan berulang itu kita kurangi ya sampai dengan menghasilkan 0, lalu kita jumlahkan ya yang kita kurangi tadi itu berapa jumlahnya, itu adalah hasil dari pembagian tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Guru itu memiliki 10 biji kacang merah. Kemudian dia akan membagikan ya kepada kedua kelompok ya, sama banyak ya. Jadi kita tulis dalam bentuk pembagiannya itu adalah
10 dibagi 2 ya. Nah, ya lagi-lagi kan pada saya seperti yang saya katakan bahwa pada pembelajaran ya, di kelas 2 cara untuk menyelesaikan pembagian itu bisa dilakukan dengan cara ya pengurangan berulang ya. Jadi kita tulis dulu 10 dibagi 2 ya, ini hasilnya berapa ya, kita kurangi saja. Yang pertama yaitu 10 dikurang 2. 10 dikurang 2 adalah 8 ya, ini belum menghasilkan 0 ya. Kita lanjut lagi. 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6 ya. Kemudian karena belum menghasilkan juga 0, kita lanjut lagi. 6 dikurang 2 ya, 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya, ini masih belum. 4 dikurang 2 sama dengan 2 ya. Kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sudah menghasilkan angka 0, maka ini sudah selesai ya, atau kita cukupkan. Nah, jadi untuk mengetahui berapa ya hasil dari 10 bagi 2 ini ya, ini juga. Nah, 10 bagi 2 ini ya seperti yang tadi itu tinggal dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 0. Oke. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali ya, ini ya. 1 2 3 4 5, atau ini juga 1 2 3 4 5 ya. Terdapat pengurangan ya sebanyak, atau pengurangan berulang sebanyak 5 kali sampai menghasilkan 0, maka bisa dikatakan bahwa 10 bagi 2 itu sama dengan 5 ya. Jadi banyak kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5 biji. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Ya, misalnya di sini ada pembagian 52 dibagi 2. Nah, pada subtema ini kita akan mempelajari pembagian dengan cara Prokopit. Ya, maksudnya pembagian dengan cara ya bersusun ya. Ya, oke. Nah, ini bentuk dari Prokopit ya. Kurang lebih seperti ini ya. Bentuk dari Prokopit atau biasa dikenal dengan pembagian. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama kita tulis dulu angkanya di sini, yaitu 52 ya. 52 ya. Kemudian yang ini kita anggap sebagai pembagian, kemudian 52 dibagi dengan 2. Nah, caranya yang pertama, dari kedua angka ini kita ambil dulu yang bilangan yang di depannya ya, yaitu 5 ya. Oke, 5. Kemudian 5 dibagi 2 ya, kita coret-coret atau kita tulis dulu di sini. Yang pertama misalnya 5 dibagi 2. Nah, ini kita akan menyelesaikan dengan cara pengurangan berulang ya. Nah, jadi yang pertama 5 dikurang 2 itu sama dengan 3, kemudian 3 dikurang 2 sama dengan 1 ya. Nah, 1 dikurang 2, 1 dikurang 2 ini apakah bisa adik-adik? Ya, ini bisa saja, tapi hasilnya tidak akan menghasilkan bilangan 0 ya, akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi kita cukupkan saja ya, tidak apa-apa karena masih ada bilangan yang kedua ya. Nah, jadi berapa kali dilakukan pengurangan? Ada 2 kali, tetapi sisanya 1. Jadi kita tulis saja di sini 2 sisa 1. Nah, kemudian 2 ini ya, kita abaikan dulu yang sisanya ini, kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini 2. Oke. Nah, sekarang kita balik. Maksudnya tadi jika dari bawah ke atas itu kita bagi, maka sekarang kalau dari atas ke bawah itu kita kali ya. Ya, seperti ini, dari atas ke bawah itu kita bagi, kita kali maksudnya. Kita kali ya, maksudnya seperti ini. Jadi 2 dikali 2 ya, 2 dikali 2 berapa? Ya, 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya. Kemudian di sini kita sejajarkan dengan 5 yang 4-nya ini. Ya.
Oke, seperti ini. Kemudian kita kurangkan ya. Kita kurangkan ya. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1 ya. Ya, kemudian angka 2 ini kita turunkan di sini. Ya, kita turunkan di sini ya. Kemudian di sini menjadi angka 12 atau bilangan 12. Kemudian kita bagi lagi 12 ya, karena tadi kan kalau dari bawah ke atas itu prosesnya dibagi ya. Nah, seperti ini, kalau dari atas, dari bawah ke atas itu dibagi ya. Kemudian 12 dibagi 2. Kita tulis lagi dulu di sini, misalnya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu kita akan menyelesaikan lagi dengan cara pengurangan berulang ya. Oke, yang pertama berarti 12 dikurang 2. 12 dikurang 2 ya, 12 dikurang 2 sama dengan 10 ya. Ini kita akan melakukan pengurangan lagi sampai dengan menghasilkan bilangan 0 ya. Oke, di sini belum, kita lanjut lagi. Berarti 10 dikurang 2 itu sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya. Ini masih belum menghasilkan 0 ya. Kita lanjut lagi. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah menghasilkan bilangan 0 ya. Oke, berapa kali pembagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Oke, kita tulis lagi di sini. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Oke. Ya. Kemudian jika seperti ini kita kalikan lagi ya. Ya, sama seperti yang tadi, jika dari atas ke bawah itu prosesnya dikali ya. Oke, jadi 6 dikali 2 itu sama dengan 12. 6 dikali 2. 6 dikali 2 berapa? 6 dikali 2 adalah 12 ya. Oke, seperti ini. Jadi tinggal kita kurangkan saja, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi ya, hasilnya dari pembagian 52 dibagi 2 itu sama dengan 26 ya. Ya. Oke, ini adalah cara yang apa ya? Yang panjangnya. Ini cara yang panjangnya. Ada cara yang lebih simple lagi. Ya, jika ini prosesnya dilakukan dengan cara pengurangan. Nah, ada juga cara yang bisa dilakukan dengan perkalian ya. Maksudnya bagaimana ya? Ini saya kasih contoh lagi satu soal. Oke. Dikatakan sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi jika kita tulis dalam bentuk pembagiannya adalah 126 dibagi 6 ya. Nah, kita akan menyelesaikan dengan cara yang tadi, yaitu Progopit. Kita tulis dulu di sini ya. Ini bentuknya. Kemudian di sini kita tulis 126 dibagi 6 ya. Oke, 126 dibagi 6. Kemudian karena 1 dibagi 6 ini tidak bisa, kita ambil 2 angka ya, berarti menjadi 12. 12 dibagi 6. Oke, kita catat dulu di sini. 12 dibagi 6. Nah, ini bisa kita menyelesaikan dengan cara pengurangan berulang atau dengan cara perkalian ya. Maksudnya ya, kita tinggal balik saja. Titik-titik dikali 6 sama dengan 12 ya. Kita akan mencari tahu ya, bilangan berapa jika dikalikan 6 itu sama dengan 12. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jika misalnya 1 dikali 6 1 dikali 6 itu 6 ya, berarti bukan ya. Oke, 2 dikali 6 2 dikali 6. Oke, bisa ya. Berarti di sini adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, ya. Oke. Berarti bisa kita katakan ya, bahwa 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Oke, kita tulis lagi di sini ya, 2. Ya. Oke. Nah, jika dari atas ke bawah itu berarti berlaku sistem perkalian ya, seperti yang tadi ya. Oke, jangan dilupa ya.
Oke, 2 dikali 6 ya, kita tulis lagi dulu di sini. 2 dikali 6 itu sama dengan 12 ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, ini ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. Tinggal kita kurangi lagi. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Oke, ini kita abaikan dulu. Kita tinggal turunkan angka 6 di sini. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Jika dari bawah ke atas itu berlaku sistem pembagian ya. Oke. Sini berarti dibagi. 6 dibagi 6. Kita tulis dulu 6 dibagi 6 sama dengan, nah ini kalau ini jika pembagian dengan angka yang sama berapapun itu ya, misalnya 5 bagi 5, 2 bagi 5, 5 bagi 5, 10 bagi 10 ya, 2 bagi 2 itu tetap hasilnya adalah 1. Oke, berarti di sini 6 dibagi 6 itu sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, 1 dikali 6 ya. Oke, 1 dikali 6 ya, 1 dikali 6 itu sama dengan 6 ya. Oke, tinggal kita kurangi lagi ya. Jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0 ya. Oke, ini dia hasilnya. Jadi bisa kita katakan bahwa 126 dibagi 6 itu sama dengan 21 ya. Oke, ini adalah cara ya dengan melakukan sistem perkalian ini yang paling simpel kalau menurut saya, kalau menurut Pak Guru, karena tinggal kita tinggal kita balik ya, misalnya seperti ini ya, tinggal dilihat saja ya, misalnya 12 bagi 6 itu sama dengan berapa ya. Jika kita balikin berlaku sistem pembagian ya, ini cara yang paling simpel. Oke, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kalian dapat pahami dengan baik. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.